Hari ini kami menghadiri peluncuran buku yang ditulis tentang pemerintahan dan hari ini kami menghadiri peluncuran buku volume kelima yang ditulis langsung oleh Presiden Xi Jinping tentang pengelolaan pemerintahan di Republik Rakyat Tiongkok. Buku ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk memperkaya wacana bagi diskursus kita tentang berbagai macam pilihan pembangunan, cara mengendalikan pembangunan, karena itu adalah buku yang sangat penting dari pengalaman Presiden Xi Jinping mengelola 1,4 miliar penduduk Cina dalam pengelolaan ekonomi, menstabilkan dan menenangkan mereka, memberi harapan dan optimisme mereka, serta meyakinkan agar apa yang dipilih oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok adalah pilihan yang benar bagi masa depan China atau Tiongkok. Karena itu, tadi kami sampaikan ada sebuah survei lembaga nasional pada tanggal 8 sampai 12 Maret yang dipublikasikan oleh Lembaga Survei Indonesia mengatakan bahwa 23,2% rakyat Indonesia mengatakan Republik Rakyat Tiongkok bisa menjadi pilihan atau contoh bagi masa depan pembangunan Indonesia. Karena itu kami menyampaikan terima kasih atas undangan yang mulia Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Republik Indonesia di Jakarta. Dan kami merasa ini adalah sebuah buku yang penting bagi masa depan hubungan antara Indonesia dan RRT. Acara ini sebetulnya tidak hanya peluncuran buku, tetapi juga adalah sebuah sharing session. Makanya tadi diundang juga 2 perwakilan kepala desa yang telah melaksanakan benchmarking ke Tiongkok dan ternyata sukses sekali diimplementasikan di desanya. Rekan-rekan media, 1,5 tahun lalu pada saat Bapak Presiden kunjungan ke Tiongkok pada bulan November 2024, beliau mengatakan akan Indonesia ingin belajar dari Cina bagaimana mengentaskan kemiskinan. Tetapi alhamdulillah dalam kurang lebih 1,5 tahun masa pemerintahannya Bapak Presiden dalam rapat kabinet kemarin, maksud kami rapat tingkat menteri kemarin terungkap bahwa ada pengurangan kemiskinan ekstrim dari 3,56 juta manusia menjadi sekarang hampir 2,2 juta. Ini juga salah satu bukti pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam 1,5 tahun masa pemerintahannya fokus sekali dengan masalah pengentasan kemiskinan. Yang kedua adalah kami juga dalam rangka mengimplementasikan upaya kerjasama kedua negara, Tiongkok dengan Indonesia dalam pengentasan kemiskinan, kami tengah bekerja sama secara erat untuk mengupayakan berbagai macam kerjasama, diantaranya adalah pembangunan SMK di Merauke, Papua, agar pendidikan itu juga bisa menjadi pintu untuk penyediaan lapangan kerja, pada akhirnya outcome-nya adalah pengentasan kemiskinan. Yang kedua juga adalah pendirian pusat pengembangan dan riset untuk padi, agar ini juga sejalan dengan concern Bapak Presiden tentang peningkatan swasembada pangan, agar kualitas padinya bisa betul-betul maksimal dan hasilnya juga bisa lebih baik lagi. Dari yang tadinya misalkan 1 hektarnya 2 ton, tingkat produktivitasnya bisa 6, 7 sampai 8 ton. Ini juga nanti akan ujungnya adalah kepada pengentasan kemiskinan. Itulah kira-kira acara yang kami selenggarakan pada hari ini. Selain juga tadi adalah seperti sampaikan Ketua MPR, launching buku, pemikiran dari Presiden China, kemudian kita juga melaksanakan sharing sessions, apa yang baik di Tiongkok kita lakukan sesuai dengan value yang kita miliki, budaya yang kita miliki di Indonesia, yang berhasil, tadi 2 kepala desa adalah salah satu bukti konkretnya, dan yang ketiga adalah kelanjutan dari kerjasama dengan pemerintah Tiongkok untuk pengentasan kemiskinan di kawasan-kawasan transmigrasi. Terima kasih. Saya Sawal dari TVRI, Pak. Tadi saat pidato Bapak juga mengatakan bahwa Indonesia juga lagi fokus untuk pengentasan kemiskinan. Mungkin dari negara ini yang bisa kita implementasikan di negara kita apa Pak? Mungkin udah ada perbincangan sejauh ini atau? Sebetulnya tahun lalu atas undangan dari pemerintah Tiongkok, waktu kami meninjau ke sana langsung, di sana ada program transmigrasi juga.
memindahkan lebih dari 1 juta manusia akibat adanya pembangunan PLTA, ya. Itu di Yichang. Nah, itu yang paling mengena bagi saya dan mungkin bisa kita kembangkan di Indonesia, itu adalah industrialisasi dan hilirisasi. Ini juga yang menjadi concern Bapak Presiden. Kenapa industrialisasi dan hilirisasi? Karena industrialisasi dan hilirisasi adalah perpaduan dari ilmu pengetahuan, teknologi dengan lapangan kerja. Makin banyak lapangan kerja diciptakan, makin banyak orang bekerja, makin banyak peningkatan pendapatan, dan makin fokus kepada pengentasan kemiskinan itu sendiri. Selain itu, upaya pengentasan kemiskinan itu sendiri juga kami contohnya buktikan dengan upaya yang sedang kami lakukan hari ini, membuat koridor ekonomi antara Poso, Sigi, sampai dengan Parigi Motong di Sulawesi Tengah. Itu fokusnya adalah hortikultura, kopi, coklat, kemudian dengan durian. Dan untuk pertama kalinya tahun ini kita mengekspor durian frozen ke Tiongkok. Karena market di Tiongkok itu cukup besar. 120 sampai dengan 137 triliun rupiah. Sementara di Sulawesi Tengah, menurut penuturan kepala daerah dan gubernur setempat, itu tadinya durian tuh melimpah, tidak tahu mau dikemanakan begitu. Nah, jadi otomatis dengan adanya market pasar langsung ke Tiongkok, itu otomatis akan meningkatkan pendapatan masyarakat sendiri. Yang tadinya durian itu satu butirnya di sana dijual hanya 4.000, 5.000, itu juga belum tentu ada yang beli, sekarang bisa sampai di atas 25.000. Otomatis peningkatan pendapatan akan signifikan dengan peningkatan, maksud kami penurunan angka kemiskinan. Potensi ekspor selain durian apa sih Pak? Selain durian, yang kami lihat langsung juga kelapa. Kelapa itu kebutuhannya 4 miliar butir di Tiongkok. Tapi mereka hanya mampu dari yang mereka miliki di Provinsi Hainan, itu hanya 1 miliar butir. Jadi masih ada gapnya 3 miliar butir. Nah, ini sebetulnya potensinya juga luar biasa yang kita bisa kembangkan, ya. Sementara kita itu bahkan untuk durian saja misalkan itu belum sampai 1 triliun rupiah per tahunnya untuk market yang akan kita kembangkan ke Tiongkok. Jadi gapnya sangat luas dan sangat besar sekali. Tentu saja pembukaan lahan juga selalu akan berada di dalam APL, tidak merusak lingkungan. Tinggal kita tingkatan produktivitasnya saja. Ya. Mungkin sedikit isu Pak. Ini kan dari pemerintah melalui Kemendikti-Saintek ini sedang menggodok wacana untuk menghapus beberapa jurusan ataupun prodi-prodi di kampus di Indonesia yang tidak relevan dengan tuntutan dunia pekerjaan begitu. Kalau dari transmigrasi sendiri, apakah dari penggodokan wacana ini cukup berimbas begitu Pak dengan kebutuhan dari program-program yang sedang dijalankan oleh transmigrasi ke depannya begitu? Mengingat penggodokan ini tengah dilakukan. Yang pertama itu otoritasnya di Kementerian Pendidikan Tinggi, ya, nanti mungkin bisa langsung ditanyakan. Tapi yang kedua kami tidak terimbas dengan itu. Justru yang ingin kami kembangkan melalui program kami namanya Transmigrasi Patriot, itu justru adalah sekolah kehidupan, School of Life. Bahwa kita banyak sekali anak-anak pintar yang ada di Jawa, ini jangan semua berkumpul di Jawa. Melalui Transmigrasi Patriot, orang-orang pintar yang ada di Jawa ini kita distribusikan ke kawasan-kawasan transmigrasi yang ada di garis depan pembangunan Indonesia. Karena mereka pasti bisa memberikan solusi lebih baik untuk membangun kawasan-kawasan transmigrasi dan mengentaskan kemiskinan. Cukup? Ya. Untuk mendorong swasembada pangan, Pak, mungkin udah ada elaborasi bersama Kementerian Teknis, Pak? Apakah udah ada komunikasi mungkin dengan Kementerian Teknis untuk mendorong swasembada pangan di kawasan transmigrasi, Pak? Sudah berjalan. Kami sudah ada MOU dengan Kementerian Pertanian, sudah ada MOU juga dengan kementerian-kementerian lainnya, Kementerian Desa, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian ATR BPN untuk penyediaan lahan dan sebagainya, termasuk dengan KKP. Ya, jadi swasembada pangan tidak terbatas hanya kepada masalah padi saja, tapi juga sekarang misalkan ikan, perikanan dan sebagainya. Itu juga yang sedang kami kembangkan dan sedang berjalan. Sudah juga ada hasilnya di beberapa tempat, misalkan untuk padi saja, ketika misalkan Menteri Pertanian mengatakan
swasembada beras misalkan, itu ada beberapa tempat titik seperti di Sumatera Selatan, 40% padinya disumbang dari kawasan transmigrasi. Juga misalkan di Merauke, itu hampir lebih dari 60% disumbang dari kawasan transmigrasi. Jadi seperti durian, itu untuk parigi motong saja 80% dari kawasan transmigrasi. Kekuatan kami itu dua. Satu adalah lahannya, karena untuk menanam kan butuh lahan. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerjanya, para transmigran itu sendiri. Yang kami kuatkan dalam konteks transformasi transmigrasi hari ini 3. Pertama adalah pengetahuan dan teknologi yang kami dapatkan dari kampus-kampus melalui program Transmigrasi Patriot. Yang kedua adalah investor, kerjasama dengan beberapa negara, termasuk dalam hal ini adalah Tiongkok, dan juga investor dari dalam negeri sendiri. Dan yang ketiga itu adalah off-taker. Nah, Tiongkok juga merupakan salah satu off-taker yang kita approach untuk kita bisa memasarkan hasil produk-produk transmigrasi. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Menteri. Thank you, Your Excellencies. Yang mana?